manis cucur gitu nggak sih? Nanti untuk kehidupan selanjutnya. Filosofi ya, filosofinya. Nah, mudah-mudahan cucur ini kan ya. Kalau kita lihat cucur ini kan keriput. Seperti tua, tapi tetap manis. Manisnya tuh pas, nggak terlalu manis, tapi nggak hambar. Ini pas dan alami. Ini mudah-mudahan menunjukkan gue juga keriput dikit, tapi alami dan tetap manis untuk dilihat dan memberikan rasa manis kebahagiaan buat semua orang. Itu yang paling penting. Tidak berlebihan, itu pas seperti cucur. Gitu ya, itu maumu. Cucur buat gue loh. Iya, buat Irfan ya di bawah. Tapi di wajah sendiri tapi nggak kelihatan tetap awet muda. Alhamdulillah ya, ada sedikit botox mungkin. Tapi enggak, tapi intinya sih bahagia aja, gue mah bahagia tuh. Dan semua orang juga ngomong katanya kayak nggak 49 tahun, ya alhamdulillah. Gue tuh deg-degan kalau buat cowok tuh, apalagi kepala 4 itu mendebarkan. Dan bertambah kepala ini entah bentar lagi berarti kepala 50 tahun. Dan alhamdulillah gue masih berikan kesehatan, masih berikan energi yang luar biasa, bisa membahagiakan banyak orang dan masih bisa bermanfaat untuk banyak orang. Itu yang paling penting sih. Dan alhamdulillah masih tidak ada capeknya. Kayak ini hari ini gue pulang syuting tuh jam 3 subuh, udah baru nyampe rumah, sampai nggak mandi tadi pagi tuh karena udah ngantuk banget. Nah ini juga rambut juga sisa kerja tadi malam, subuh sholat udah gitu udah pergi kerja lagi. Ini ntar ke kerjaan berikutnya keramas di wastafel seperti biasa, ntar ngeset rambut lagi sampai ntar malam. Dan hari ini juga syuting sampai ntar malam gitu. Jadi kejutan dari keluarga sih enggak, emang seperti biasa ya, cuma ucapan-ucapan tipis. Dan tadi kalau di tempat kerja Jaki datang, anak bungsu gue bawa celengan, itu mengharukan dia. Terserah kalimatnya itu di create sama tim gue dan lain-lain, tapi dia bawa celengan isi uang, katanya ini aku bawa ini karena kalau buat ketemu ayah tuh harus beli waktu, kata dia gitu. Wih sedih banget maksudnya, ya ampun. Dan dia tadi ngomongnya juga dengan jelas gitu kayak yang, ya halo Jaki, kok ngomong gitu. Dan ini tuh tidak terjadi sama Jaki aja. Dulu juga Aisyah juga sempat, gue pernah cerita ngasih amplop isinya 80.000 tabungan dia, katanya kau cari uang jangan sebegitunya, kalau perlu uang pakai uang kakak Aisyah aja. Si kembar juga gitu. Sekarang Jaki di ulang tahun ke-49, Jaki melakukan hal yang sama. Jadi ya walaupun mereka tahu gue tuh berkegiatan tuh untuk hal yang positif, bekerja untuk mereka semuanya juga, tapi ya bentuk protes dari mereka adalah dengan ungkapan-ungkapan sindiran seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan gue bisa lebih meluangkan waktu buat keluarga juga gitu. Oke, di umur yang bertambah ngerasa takut, mungkin ada rasa takut. Takutnya tuh apa ya? Gue takut tidak diberikan kesehatan yang maksimal seperti ini. Karena sehat itu adalah nikmat yang luar biasa. Karena dengan gue sehat, gue bisa melakukan banyak hal. Dan kalau gue sakit-sakit dikit itu, yang khawatir banyak. Kayak misal karyawan gue tuh selalu ngomong, Pak jangan sakit ya Pak, gitu. Mereka perhatian. Ya di sisi yang lain juga, kalau gue sakit ya takutnya ada terganggu banyak orang. Tapi itulah, gue tuh alhamdulillah, gue tuh gak pernah merasakan sakit. Pasti pernah ada lah sakitnya, capeknya ada, tapi gue nggak pernah ngomong capek. Itu gue mengharamkan diri sendiri. Dan kalau sakit pun gak usah orang-orang banyak yang tahu. Padahal ya paling ya asisten gue, manajer gue yang tahu. Kayak gue tuh selalu report ke orang terdekat gue, salah satunya adalah manajer gue dan asisten gue. Even itu istri gue juga kadang-kadang gue sembunyikan. Misal dalam syuting gue tuh sering banget juga syuting tiba-tiba kelingan kayak mau pingsan itu karena saking capeknya. Mungkin kaki gue sakit kemarin, asam urat gitu-gitu. Ini pegel kayaknya udah mulai kolesterol, tapi semua orang nggak boleh ada yang tahu. Klien nggak boleh ada yang tahu. Jadi depan kamera harus tetap energik. Kayak gue pincang jalan, tapi ketika lagi take itu ya diusahakan lari-lari kecil seperti tidak pincang gitu. Jadi tapi gue selalu report ke orang-orang terdekat gue kayak gini, aduh nih gue kepala gue sakit nih, aduh kaki gue sakit nih, aduh ini gemeter, aduh gue kelenyengan gitu. Gue selalu report ke orang terdekat gue, takutnya kok ada terjadi apa-apa, jadi ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian makanan juga mereka, kadang-kadang mereka juga fotoin juga kok apa yang gue makan tuh, difoto. Takut terjadi apa-apa ada reportnya. Tapi alhamdulillah so far sih aman-aman saja, baik-baik saja. Dan alhamdulillah di usia gue ini ya gue masih bisa melakukan aktivitas banyak. Bahkan kadang-kadang gue sendiri kok gue gak ada capeknya gitu. Jadi sangat sering sekali jam 4 subuh gue baru selesai syuting, sholat subuh, mandi dikit langsung ke airport, ke kota berikutnya gitu. Sangat sering terjadi. Dan
ya udah karena gue nggak mengeluh, tim gue juga ikutan nggak mengeluh karena mereka juga malu kalau banyak mengeluh. Dan menurut gue sih kalau kita bersyukur merasa bahwa ini ada sebuah titipan dari pencipta pemberi rezeki kita juga tidak dinikmati sendirian, dibagikan kepada semua orang, ya mudah-mudahan makin mendoakan juga, mudah-mudahan kita selalu happy dan menjalankannya juga sepenuh hati dengan cinta gitu. Tapi udah dapat protes dari anak-anak, mungkin kedepannya akan mengurangi kegiatannya untuk lebih banyak. Awalnya panjang ya? Lama-lama mereka mengerti. Tapi ya enggak, tapi mereka juga tahu kok ketika gue ada di rumah semua waktu itu buat mereka. Kayak beberapa waktu yang lalu Jaki tuh ngajak tidur bareng dia. Jaki tuh kok tidur bareng gue tuh kan udah misah kan, tapi kadang-kadang gue tidur bareng dia tuh itu meluk sepanjang malam. Terus sebelumnya itu kita lihat video lucu, terus gue cerita itu, dan gue melakukan itu ke semua anak-anak gue. Jadi that's why kenapa 5 orang anak gue itu walaupun pertemuan sama gue itu mungkin tidak sebanyak orang tua lain, tapi ketika gue bertemu gue 100% untuk mereka. Jadi mereka tuh ya merasa bapaknya tetap ada, dan ketika tidak ada pun istri gue juga mengatakan hal-hal bagus mengenai bapaknya. Jadi ya tetap mereka menghargai gue, menghormati gue sebagai bapaknya gitu. Dengan banyaknya kegiatan gitu, kalau boleh tahu apa sih mungkin tujuannya, apa yang ingin dicapai dari apa yang semua? Tujuannya adalah untuk supaya bermanfaat. Gue kalau banyak libur satu hari masih dinikmati. Yang saja itu kayak gini, gila hidup gue kayak tidak bermanfaat buat gue ya, tidak memanfaatkan waktunya dengan maksimal gitu. Tujuannya adalah gue ya membahagiakan banyak orang, karena karyawan gue banyak, binatang gue banyak, saudara gue banyak. Jadi kalau gue tidak bergerak dan melakukan sesuatu, ya tidak menjemput rezeki yang dititipkan oleh Allah kepada mereka melalui gue seperti itu. Jadi kalau istilah Mama Dede itu seperti ini paralon besar, ini tuh paralon kecil-kecilnya. Nah ini ya untuk sebenarnya itu ya ngalir terus ya, kita ya sebagai media ngalirnya rezeki itu ya alhamdulillah dipercaya oleh Allah, ya memanfaatkan semaksimal mungkin dan dinikmati aja semuanya gitu. Tidak ada mengeluh sama sekali. Kalau kita mengeluh terucap capek, ya udah berarti lu nggak bersyukur, diambil lagi kenikmatan. Jadi gue tanya asisten gue tuh sangat jarang, bahkan hampir tidak pernah ngomong capek gitu, tidak pernah dan jangan pernah seperti itu. Kalau kembali lagi ke ulang tahun, udah dapat kado apa aja nih Kak? Ya tahu belum, banyak kado banyak. Tadi fans gue datang juga, orang kantor datang semua bawa kado, belum gue buka juga. Raffi Ahmad sih mau ngasih katanya hari Jumat, nggak tahu nih, tapi dia katanya lagi banyak pengeluaran. Ya nggak, kado nggak gue perhatikan, tapi bentuk-bentuk perhatian itu juga luar biasa. Atau Doa-doa yang nambah bagus. hewan peliharaan mungkin udah ratusan tuh Kak. Ya itu juga nggak tahu juga ya. Dan nanti itu mah nggak tahu tuh, biasanya ada teman-teman sesama pecinta hewan biasanya suka ngasih sesuatu yang unik. Kayak berapa tahun yang lalu ada yang ngasih kuda lah segala macam. Kuda, gue ada ulang tahun kuda tuh udah 2 kali, kuda besar sekarang udah dinaikin, dan juga ada kuda kecil sekarang juga sudah mulai mau beranak lagi juga. Itu jadi jatuh nih tahun ini jatuh dapat apa? Gue pernah dapat kiriman burung hantu, dapat kiriman kambing, pernah segala macam. Ya nanti aja ya, ini kan baru 12 jam nih gue ulang tahun nih, masih ada 12 jam kejutan-kejutan lainnya. Ada mungkin mau